penonton Cokro TV, balik lagi sama gue, Gracia, dan rekan gue, Cindy Florencin, kembali lagi di program Kupas Berita. Seperti biasa, acara Kupas Berita ini ngebahas berita-berita yang lagi heboh nih. Kita bakal pilih berita yang menarik dan kita bahas bareng-bareng. Kalian juga bisa nimbrung di komentar di bawah ya. Oke, kita masuk ke berita pertama nih, Gra. Betul. Jadi masih rame nih soal pencalonan Mas Kaesang ini sebagai wali kota Depok ya. Kayak nggak ada habis-habisnya lah ya, Wak. Dari kemarin tuh kayak rame banget gitu di Twitter. Nah, jadi ada cuitan nih di akun Twitter yang rame kemarin itu loh, Gra. Isinya gini nih, dari akun @buniani namanya. Idealnya Walkot Depok adalah seorang penghafal Quran minimal juz 30 agar bisa menjadi imam sholat dengan bacaan yang lumayan. Tapi kalau tidak, ya janganlah mereka yang terang-terangan melanggar syariat seperti makan babi, tidak sholat, dan lain-lainnya. Ini melecehkan warga Depok. Melecehkan. Lah ilah, melecehkan apa hubungannya mimpin Depok sama Hafiz Quran gitu loh. Nggak masuk ke logika gue gitu. Ada orang nih bisa kerja nih buat mimpin Depok gitu kan, bikin terobosan baru misalnya biar nggak jadi kota terbelakang gitu. Ngapa jadi dikaitin sama agama gitu. Terus ya gimana? Nggak heran gitu kalau nggak maju-maju kayak gitu. Sekalian aja PP naik ke onta. Naik ke onta. Waduh, pakai kol-kolah ya, say. Waduh, kayaknya sebel banget ya ibu satu ini. Ada juga nih Beb yang bales, nggak bosen-bosen ya Anda ini jualan agama. Aduh. Udah lama tuh dia berarti kayak gitu. Infonya juga nih Cemiu ya, correct me if I'm wrong gitu ya guys. Si orang ini nih juga yang dulu nyebarin soal Pak Ahok yang nistain agama itu tuh, yang jadi rame pada masanya gitu. Aduh, kalau semisal nih dia penghafal Quran nih ya, tapi korupsi gimana Pak? Iya masalahnya. Ya syukur-syukur kalau semisal dapatnya ya yang bisa kerja agamanya bagus. Ya nggak muluk-muluk sih harusnya ya. Ya biasa-biasa aja yang bisa majuin Depok gitu. Harusnya ya pikirannya begitu. Nggak bosen ayat-mayat terus gitu loh. Ya kayak apa-apa dikaitin agama gitu. Gue juga heran gitu, beragama kan juga kayak harus pakai akal sehat nggak sih? Bener. Nggak sedikit tuh para pejabat yang, lu pernah ini nggak sih, kayak dia tuh disumpah pakai Al-Quran tapi ujung-ujungnya tetap korupsi juga gitu. Kasarnya gini loh, kayak mau lo penghafal Al-Quran kayak ahli kitab kayak, kalau kelakuan lo jadi pejabat negara nggak amanah ke rakyat, ya rakyat nggak bakal percaya gitu sama lo. Pemimpin tuh kan yang dipegang kinerjanya, bukan omongannya doang. Lagian dia bilang nih kan tadi katanya pemimpin harus bisa hafal 30 juz buat jadi imam sholat lah. Lu mikir deh, emang lu pikir Depok agamanya Islam doang? Kan banyak coy, ada Kristen, Buddha, Hindu. Kasarnya lu kalau ngomong kayak gitu nandain pemikiran dan akhlak lu rendah, lu intoleran, paham? Waduh, tuh Pak, denger Pak Buni. Kalau ngomong jangan ngangong dong. Kayak tong kosong nyaring bunyinya gitu ya. Gue heran aja sih, dia kan katanya tuh sempat jadi dosen gitu, say. Tapi pemikiran dia soal kriteria pemimpin Depok nih agak rada-rada ya sih. Status dosennya juga kayaknya perlu dipertanyakan nih, gimana dapetnya gitu. Tapi denger-denger dia juga tadi tuh yang lo bilang, dia akhirnya sempat dipenjara tuh karena tuduhan ujaran kebencian ke mantan gubernur DKI Bapak Ahok ini tahun 2016. Jadi ceritanya nih si Buni ini kayak dituduh ngedit video Ahok gitu, Beb, yang lagi ngomongin surat Al-Maidah ayat 51. Waktu kalau nggak salah kunjungan Pak Ahok nih ke Pulau Seribu deh waktu itu. Nah, disinilah si Buni ini kayak nuduh Ahok nih penistaan agama gitu. Iya pantes sih ada yang komen-komen kayak, lo ngaca deh, lo aja sendiri suka potong-potong video nyebar hoax atau gimana. Ya bisa dilihat ya teman-teman, Bunian ini orangnya gimana gitu kan. Terlalu mengatasnamakan agama. Tapi emang nih, ada orang yang beragama tapi dia tetap amanah sama rakyatnya. Ada juga contohnya Bapak Jokowi. Tapi ya syarat penghafal si Al-Quran ini ya nggak wajib. Karena ya gimana pun persyaratan pentingnya ya mementingkan rakyat gitu kan. Pelayan rakyat gitu. Pelayan rakyat, setuju banget. Bener. Kan kalau ngafalin Al-Quran kan ya kayak, ya itu opsional aja sih kalau menurut gue pribadi kayak kan. sampingan gak sih? Maksudnya jangan dijadiin patokan gitu loh. Karena mau gimana pun pemimpin yang dibutuhin kinerjanya kan. Tapi bagus kalau misalnya dia selain penghafal juga ternyata kayak mengaplikasikan ilmu agamanya nih buat rakyat gitu. Tapi jangan jadiin patokan. Jangan dipatokan, salah banget.
Oke, kita masuk ke berita selanjutnya nih, Sin. Nah, kemarin rame banget video soal sejumlah mahasiswa yang lagi KKN atau kuliah kerja nyata. Nah, mereka diusir warga di kawasan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang, Sumatera Barat. Wah, kenapa sampai diusir gitu, Gra? Mereka salah apa ini? Soalnya mereka ini kayak nyindir-nyindir gitu loh, fasilitas desa tempat mereka KKN gitu di sosmed ya. Mereka ngeluh sulitnya dapat air, mandinya jadi di musola gitu, terus juga harus ngontrak bayar di sana. Tahu nggak ngomongnya gimana? Gimana? Wait, gue coba impersonate ya. Ini gue coba ya. Coba. Kalian libur semester, mana main? KKN lah. KKN kalian di mana? Tanah datar, 50 kota. Bungus lah, air nggak ada. Mandi di musola, uang nggak ada. Diusir, ngontrak bayar pula. Dek, main-main sama sosmed. Ntar nggak lulus nangis. KKN tuh jadi syarat buat lulus juga nggak sih, Beb? Gue nggak relate nih, soalnya kalau jurusan gue akuntansi adanya magang. Iya benar. Iya, Beb. Jadi syarat buat lulus ya nih adik-adik semuanya ya. Kalau misal nih di sana air susah lah, apalah ya, itu jadi tugas kalian buat bawa perubahan desanya gitu loh. Emang dikira KKN tuh acara homestay, jalan-jalan, bukan bodah. Namanya juga kuliah kerja nyata ya, kita keluar duit pasti buat majuin desanya. Bener. Gimana dah? Bukannya terima kasih masih bagus dikasih izin KKN di sana kan buat lulus kalian juga, buat nilai kalian juga. Pantas saya diusir akhlaknya opso. Nggak ada malah akhlak gitu. Emosi deh ini si ibunya ini. Jangan emosi dong. Ya jadi ya infonya nih, adik-adik ini tuh dianggap nggak bawa perubahan di desa itu. Ya kan kasihan juga sih sebenarnya dosen pembimbingnya ya, malu gitu. Mana bikin video sindir-sindirannya tuh pakai hahaha pede banget gitu. Kayak nggak tahu malu banget. Ada. Ya kan itu tugas lo, anjir kesel dah gue. Iyalah kalau semisal nih kalian kayak ditempatin di tempat yang udah bagus, udah maju, terus kerja lu apa gitu kalau KKN. Sekali lagi nih gue tegesin ya, kan kuliah emang kerja nyata, emangnya nggak ada sosialisasi kah sebelum terjun gitu? Jangan-jangan bolos nih sosialisasinya nggak ikut. Nih kalau di kampus gue nih sosialisasi nggak ikut, nggak boleh nih. Dicoret langsung. Iya, lemes banget mulutnya, enteng banget lagi. Bagus sekali begitu loh. Lu bayangin gak sih pasti warga desa di situ yang lihat video itu ya gimana perasaannya coba gitu. Kalau semisal di sana memang susah air ya gimana gitu. Harusnya kan ya kalian ini mahasiswa ini yang bikin perubahan kayak bener-bener mereka nih nggak mencerminkan manusia berpendidikan gak sih Gra kalau kata gue gitu. Kalian nih mahasiswa loh, mahasiswa. Gue jadi malu banget dengernya, sumpah udah dikasih tempat tinggal malah nyindir-nyindir dan emang gak ada yang gratis di dunia ini, say. Kalau singgah ya lu bayar, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Kalau semisal lu mau nyindir tuh ya akses ke sana kek, jalan ke sana kek. Kalau semisal jalan jelek kan bisa jadi kritikan juga, masukan buat pemerintah gitu. Iya benar, harusnya bisa lebih memantaskan diri lah di tanah orang ya Beb, istilahnya tuh ya. Benar. Ya tadi yang gue bilang harus tahu diri lah kalian. Istilahnya kan lu kan di tempat orang nih, di wilayah orang ya, jangan seenak jidat aja. Kita mahasiswa nih ngelihatnya gimana ya Beb, kayak malu banget gitu loh. Gue juga kalau jadi masyarakat situ udah gue usir juga nggak sih? Masih bagus lu nggak ditimpukin batu. Please lah guys, know your place gitu kan. Kalian kan mahasiswa nih, cara berpikir kalian juga udah mateng gitu. Harusnya bisa lebih paham lah mana nilai-nilai yang emang di masyarakat setempatnya dihormati ya juga mesti kalian hormati gitu ya. Namanya KKN gitu loh, di tempat terpencil ya emang kondisinya begitu ya terima aja lah. Kan yang paling penting nih tujuan lo ke situ mengabdi justru kan ke masyarakat. Kalau emang lo mau KKN fasilitasnya enak, lo di hotelnya sono KKN. Nah itu dia, tak bener banget. Ya istilahnya kan tadi mereka bilang istilahnya nggak ada air, terus juga mandi di musola ya. Istilahnya tugas lu KKN, lu bikin semacam tempat pemandian khusus gitu loh. Jadi warganya bisa di sana. KKN kan emang istilahnya kuliah kerja nyata. Jadi kalian kuliah dapat nilai sekalian, kalian di sana mengabdi gitu loh. Jadi lu bikin semacam perubahan yang emang bisa dirasain sama masyarakat gitu. Dan dari sinilah perubahan-perubahan yang udah dibuat sama mahasiswa ini nanti jadi nilai gitu Beb. Yang tadi lu tanyain itu.
Makanya ya kalian harusnya jangan nyindir-nyindir gitulah. Kalau menyindir tadi tuh emang, jalannya udah hancur banget nih pemerintah gimana gitu. Pelosokan banget nih, nggak ada sinyal atau apa. Sinyal, gitu. itu kan tugas pemerintah gitu. Masih mending lu mandinya di sumur, mandinya di musola. Kalau lu suruh nimbah sumur. Ya nimbah sumur mana? Gimana? Nggak ada tempat mandi lu, berak di akhlak. MCK. Bingung kan? Masih mending ada musola loh. Ini gimana nih gue kalau ini sungai, aduh kacau. Oke, Sin, sekarang kita masuk ke bagian bacain komentar para penonton Coklat TV ya. Nah, komentar pertama dari Rocky Rohiman 3704 di video Fatwa Guntur Romli yang judulnya Gibran bikin pusing kadrun, spanduk tolak gereja langsung dicopot. Komentarnya gini nih, orang muda yang punya sikap tegas dan tidak takut kepada kaum intoleran, calon pemimpin Indonesia di masa depan. Libas terus, Mas Wali. Terima kasih Gunrom, Anda telah mengabarkan sesuatu yang mencerahkan. Wih. Ini nih pemimpin yang kayak gini nih yang patut diacungi jempol 4. Nggak bisa. Oke. Susah. Pemimpin yang muda, tegas, nggak takut sama kaum intoleran. Setuju. Bener banget. Ya bisa jadi contoh buat pemimpin yang lain. Janganlah kerjaannya manut aja sama kaum sebelah itu. Biasanya tuh yang manut-manut ini yang suka main aman gitu. Biar suaranya tetap banyak. Kaum sebelah, kaum siapa tuh? Yang ya itulah pokoknya. Yang tadi Pepe pakai onta. Oh siap. Lanjut. Oke, gerak nih komentar selanjutnya dari @lindakusuma 2722 di video opini terkini yang judulnya Belajar Sikap Toleran dari Seorang Gibran. Komentarnya gini nih, sesungguhnya banyak pemimpin yang cuma ingin haknya saja tapi ogah kewajibannya. Cuma mau cari amannya saja dan jadi pengekor. Jadi pantas saja hanya segelintir pemimpin yang dikenal dan dicintai publik karena keberaniannya menegakkan kebenaran di wilayahnya. Duh, bener sih, karena kayak menurut gue pribadi nih ya, gak semua pemimpin loh setoleran Mas Gibran dan kayak gak semua pemimpin nih punya kapasitas setegas itu kayak dalam negakin kebenaran dan keadilan buat kaum minoritas. Mana coba ada pemimpin yang berani kan? Karena sebenarnya jadi pemimpin tuh amanah rakyat, bukan kayak rakyat yang harus nurutin kemauan para pemimpin, tapi para pemimpin nih harus siap menampung aspirasi dan suara hati mereka. Gas. Lanjut, Beb. Oke, komentar selanjutnya dari Tahan Prasetyo 579 di video Kupas Berita yang judulnya What? Masa cuma gegara berorientasi LGBT 2 dosen UNP dipecat? Komentarnya gini nih, people hate what they don't understand. Menurut pengalaman saya sih, saya ada beberapa teman seperti itu. Tapi dia kerjaannya bagus banget dan jujur. Malah di HRD saya bilang, saya suka hire orang-orang dengan orientasi tersebut untuk pekerjaan jasa karena mereka berada di dua sisi. Mereka bisa twist dan tahu cara treat customer wanita maupun pria. Saya justru trauma bekerja sama orang yang memakai atribut dan kelihatan alim. Pengalaman pernah kena tipu dengan jurus bawa-bawa agama tapi nipu. Notice nggak orang-orang yang kena KPK pakai baju orange tapi pakai apa kalau cewek, kalau cowok atribut agama. But again, people hate what they don't understand. Gue suka banget sih sama komentar ini. People hate what they don't understand. Asik. Gue notice sih di video kita yang kemarin banyak komentar yang kontra ya. Ya nggak apa-apa, kan poinnya ya kita kan diskusi kan. Tapi poinnya di sini yang mau kita tegasin di sini adalah ya belum tentu orang yang berorientasi nggak straight itu bukan orang baik gitu. Itu kan urusan masing-masing gitu kan. Kita ya dianggap mengkampanyekan LGBT gitu kemarin. Yang nggak sama sekali ya teman-teman kan emang udah di disclaimer juga gitu kalau kita nggak dukung LGBT. Cuma ya sangat disayangkan aja. Ya intinya mah saling menghargai aja lah gitu. Nggak ada salahnya kok gitu. Baik ke orang, capek juga sih sebenarnya ngejelasin panjang lebar kalau emang orangnya nggak suka gitu. Ya itu lagi tadi yang gue suka tuh. People hate what they don't understand. Ya. Lanjut. Itulah. Nah, komentar selanjutnya nih dari @jaw198 di timeline dengan judul "Wus, kereta cepat hajar semua kritikan". Komentarnya gini nih, perubahan zaman sedang terjadi begitu cepat. Untungnya kita memiliki sosok pemimpin yang paham akan perubahan cepat itu. Dia selalu bekerja tanpa lelah, tanpa berleha-leha. Dia paham dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat. Dialah presidenku. Presiden terbaik setelah Soekarno, yaitu siapa lagi kalau bukan Joko Widodo. Terima kasih Pak Jokowi sudah membuat rakyat
Rakyat Indonesia percaya diri dan bangga merdeka. Widih. Bener banget sih, karena selagi teknologi itu bisa memudahkan kegiatan masyarakat ya why not gitu loh. Kan kita juga nggak mungkin terbelakang terus dong, Say. Kayak kita kan juga perlu menyesuaikan diri nih sama perkembangan zaman kan. Nah, menurut gue nih kayak langkah Pak Jokowi sebagai pemimpin dalam bersaing di teknologi ini kayak udah tepat banget nggak sih? Karena kan Indonesia ini juga harus bersaing gitu sama negara-negara lain kan. Salut banget sama Pak D. Pak D keren. 4 lagi. 4 Nggak lagi. bisa. Nggak bisa. Oke, mungkin itu aja nih beberapa komentar menarik yang ada di channel Cokro TV. Jangan lupa like, comment, subscribe channel ini. Stay tune terus di program kita di Kupas Berita. Bye-bye.